fil madrasatil ibtidaiyah. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini. Kalau misalnya mau nyebutin lulusan, misalnya mau lulusan dari mana gitu. Takharajtu min mana? Kalau Humairah lulusan dari mana nih? Misalnya kalau saya nih ya, takharajtu min Jami'ah Samarang Al-Hukumiyah. Saya ini lulusan dari Universitas Negeri Semarang gitu. Kalau boleh tahu Humairah lulusan dari mana? Oh, oke. STKIP Kusuma Negara. Nah, boleh nih. Takharajtu min Jami'ah apa tadi? Eh, Kusuma Negara gitu aja ya. STKIP apa sih kepanjangannya? Sekolah Tinggi Keilmuan apa? Pendidikan gitu ya, P-nya ya. Oh, oke oke oke. Berarti bisa nih takharajtu min Jami'ah Kusuma Negara fi Ta'limil Loqatil Injiliziyah. Di prodi pendidikan bahasa Inggris gitu. Kalau aku Fikih Smith Taklimil Lughatil Arabiyyah, jurusan pendidikan bahasa Arab. Kalau pendidikan bahasa Inggris berarti ya Smith Taklimil Lughatil Injiliziyah, diganti aja. Al-Lughatil Arabiyyah diganti jadi Al-Lughatil Injiliziyah gitu. Terus kalau mau menyebutkan tempat tinggal bisa nih wa askunul an, sekarang saya tinggal gitu. Wa askunul an fi, misalnya Jakarta gitu. Wa askunul an fi Jakarta. Nah, untuk penutupnya eh, bisa bisa pakai langsung syukron itu boleh, sebenarnya boleh banget syukron gitu. Kamu kalau mau lebih panjangnya atau lebih formalnya kali ya, itu bisa dengan hadza ta'arufi minni, sekian perkenalan dari saya, hadza ta'arufi minni, syukron ala ihtima minkum. Terima kasih atas perhatian kalian gitu. Hadza ta'arufi minni, syukron ala ihtima minkum. Itu ya. Hmm, oke, coba coba misalnya karena Humairah lagi nggak bisa praktek kali ya. Jadi aku gantiin nih. Misalnya Humairah mau perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an uqaddima lakum nafsi. Ismi Humairah. Ana min Jakarta. Wa ana mudarrisah fi fil madrasatil ibtidaiyah. Wa takharajtu min jami'ah Kusuma Negara Kismit Taklimil Lughatil Injiliziyah. Wa askunul an fi Jakarta. Tayyib. Hadza ta'arufi minni, syukron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Contoh kalau perkenalan diri pakai bahasa Arab. Oke. Hmm, tempat les. Tempat les itu apa ya kalau tempat les ya? Coba bentar. Coba ya, aku cariin dulu ya.
Hmm, nah, aku belum nemu nih kalau tempat les itu apa. Nanti bisa aku kasih tahu ke ini ya, ke Telegram aja kali ya, untuk tempat les itu apa kalau dalam bahasa Arab. Oke, eh, kita lanjut dulu ya. Sorry nih. Hmm, oke, ini masih bertiga ya, yang Adelia belum masuk ya. Nah, ini misalnya ada contoh hiwar nih, ada contoh percakapan antara Masih Ahmad sama Aisyah. Assalamualaikum. Aisyah jawab, Waalaikumsalam. Naharuka Sa'id. Selamat siang. Terus Aisyah jawab, Sa'idun Mubarak. Kemudian Ahmad tanya, Mas Muki, Mas Muki ini masih sama kayak yang tadi ya. Mas Muki karena yang ditanya adalah Aisyah. Aisyah itu perempuan. Jadi, Mas Muki, siapa namamu? Gitu. Terus Aisyah jawab, Ismi Aisyah. Saya Aisyah. Wa Mas Buka karena Ahmad cowok jadinya Wa Mas Muka gitu. Kemudian Ahmad jawab, Ana Ahmad. Saya Ahmad. Min aina anta? Ahmad bertanya kepada Aisyah. Min aina anti? Gitu. Karena Aisyah ini cewek ya, jadi dia pakainya anti. Min aina anti? Dari mana kamu? Aisyah jawab, Ana min Surabaya. Wa min aina anta? Karena Ahmad itu cowok. Jadi pakainya anta. Wa min aina anta? Dan kamu dari mana? Saya, Ana, min Semarang. Saya dari Semarang. Ahlan wa sahlan ya Aisyah. Ahlan bik. Nah, ini yang tadi aku bilang. Di sini ahlan wa sahlan itu bisa juga dipakai sebagai nice to meet you gitu. Senang berkenalan denganmu gitu. Terus Aisyah jawab, ahlan bik. Nice to meet you too gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada sedikit al-mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab. Eh, ini hadza hadhihi ini adalah ismu isyarah atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk. Nah, di bahasa Indonesia itu kan kalau kata tunjuk misalnya ini ya ini aja gitu, enggak untuk cewek atau cowok gitu. Ini gitu. Nah, kalau di bahasa Arab itu ada hadza, hadza ini untuk laki-laki dan hadhihi itu untuk ini perempuan. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan ini Ahmad, pakainya itu hadza Ahmad. Kalau misalnya mau menunjuk perempuan ini hadhihi Aisyah gitu ya. Jadi kalau di bahasa Arab ini ada bedanya nih. Hadza ini untuk laki-laki dan hadhihi ini untuk perempuan. Terus sama nih yang selanjutnya adalah wahia. Dia. Kalau di bahasa Indonesia tuh dia ya dia gitu, entah cowok entah cewek gitu. Dia aja gitu. Sama kayak di bahasa Inggris ya, ada she, ada he. Nah, kalau she itu dia perempuan, kalau he dia laki-laki. Ini sama kayak di bahasa Arab. Huwa itu untuk dia laki-laki, hia untuk dia perempuan. Misalnya, ada yang tanya, man huwa? Siapa dia? Nah, dia yang ditunjuk ini adalah cowok nih, misalnya Zaid. Huwa Zaidun, gitu. Kemudian kalau untuk cewek, man hia, dia nunjuk perempuan ini siapa nih? Dia siapa gitu. Hia Maryam gitu. Dia Maryam. Karena yang ditunjuk itu adalah cewek, dia perempuan, dia Maryam gitu. Nah, ini untuk kosakata baru. Swadiqun, swadiqatun. Swadiqun itu artinya teman, tapi teman laki-laki, sedangkan swadiqatun itu teman perempuan. Gitu ya. Oke. Nah, ini takdimul akhirin. Takdimul akhirin. Maaf. Nah, ini ya. Aku juga sebenarnya masih suka salah antara panjang pendeknya huruf gitu. Jadi kita di sini belajar bersama-sama ya. Kalau misalnya aku ada salahnya dalam pengucapan gitu, boleh banget, boleh banget. Aku malah minta tolong banget kalau dikoreksi gitu. Takdimul akhirin. Oke.
Ini memperkenalkan orang lain. Misalnya tadi kan udah memperkenalkan diri sendiri nih. Sekarang kita memperkenalkan orang lain. Kalau memperkenalkan orang lain itu bisa dengan ismahuli an uqaddima lakum sodiqi. Tadi kan kalau yang tadi ismahuli an uqaddima lakum nafsi, diriku, nafsi, diriku. Nah, sekarang kita kalau mau memperkenalkan orang lain bisa diganti dengan sodiqi, temanku. Mau misalnya perkenalkan ini ayahku gitu juga bisa diganti dengan abi. Ismahuli an uqaddima lakum abi. Perkenankah saya untuk memperkenalkan ayahku gitu. Nah, di sini kita pakai misalnya contohnya teman dulu ya. Ismahuli an uqaddima lakum swadiqi. Lanjut. Ismuhu Khalid. Ismuhu Khalid. Namanya Khalid. Nah, ini kalau di Arab itu kalau misalnya mau menunjukkan laki-laki, dia itu pakainya hu. Ismuhu Khalid. Namanya Khalid. Huwa talibun. Dia adalah seorang pelajar. Huwa karena di sini dia mau menyebutkan dia itu seorang laki-laki. Kemudian huwa min Jakarta. Dia dari Jakarta gitu. Nah, ini yang selanjutnya kalau misalnya mau memperkenalkan teman perempuan nih yang di sini nih. Ismahuli an uqaddima lakum sodiqati. Maaf ya, ini salah ya. Harusnya sodiqati. Perkenankan saya untuk memperkenalkan temanku. Ismuha, karena dia cewek, dia pakainya ha. Pronominanya jadinya ha. Ismuha Fatimah. Namanya Fatimah. Dia perempuan, polibatun. Polibatun. Dia adalah pelajar. Sama. Kalau yang tadi polibun untuk laki-laki, kalau untuk yang cewek, polibatun. Hia polibatun. Hia min Bekasi, misalnya. Hia min Bekasi, gitu. Jadi, kalau mau menyebutkan nama, temen gitu misalnya, di bahasa Arab, itu pakainya kalau cowok, ismuhu, kalau cewek, ismuha. Ismuhu Khalid. Ismuhu Muhammad. Namanya Khalid. Namanya Muhammad. Kalau untuk yang perempuan, ismuha Fatimah. Ismuha Aisyah. Ismuha Humairah. Gitu ya. Namanya Fatimah. Namanya Aisyah. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebenarnya kalau misalnya Humairah bisa on mic ya, kita bisa latihan praktek berbicara ya. Sayangnya masih ada di luar, tapi nggak apa-apa. Semoga Humairah bisa mengikuti ya, tetepan ya. Nanti bisa dicoba kalau udah misalnya udah di rumah, bisa dicoba nih conversation-nya atau hiwarnya. Kalau di bahasa Arab itu al-hiwar, percakapannya nanti di rumah. Oke. Ini ada contoh percakapan memperkenalkan teman ya. Nih. Umar, Assalamualaikum. Ali, Waalaikumsalam. Masa ul khair, selamat sore. Terus Ali jawab, masa nur, selamat sore juga. Terus Umar, man huwa ya Ali? Siapa dia ya Ali? Siapa dia nih huwa ya? Berarti yang ditanyakan ini adalah cowok. Man huwa ya Ali? Terus Ali jawab, huwa sodiqi. Dia temanku. Ismuhu Muhammad. Namanya Muhammad. Huwa min Makassar. Dia dari Makassar. Wahua talibun. Dan dia ini adalah seorang pelajar. Terus Umar bilangnya ke Muhammad ya. Ahlan wa sahlan ya Ahmad, ya Muhammad. Salam kenal ya Muhammad. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau misalnya memperkenalkan teman cewek nih, di contoh hiwarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus Umar bilang, Lailatul Sa'idah, selamat malam. Sa'idatul Mubarakah, selamat malam juga. Terus Umar tanya, man hiya? Man hiya? Man hiya ya Ali? Dia nunjuk ke dia cewek.
Ali jawab, hiya shadiqati. Dia temanku. Ismuha Maryam. Hiya min Manado. Dia dari Manado. Wahia talibatun. Dan dia adalah seorang pelajar. Sumar bilang, ahlan wa sahlan, ya Maryam. Nice to meet you, Maryam, gitu. Ini contoh. Nah, ini tadi kenapa kok nggak pakai yang ini? Ismahuli an uqaddimalakum, kepanjangan ya. Masa mau bilang ismahuli an uqaddimalakum sodiqi gitu. Jadi bisa bisa kalau misalnya ditanya man huwa ya Ali, bisa langsung jawab aja huwa sodiqi. Kapan kita harus bilang ismahuli an uqaddimalakum gitu. An uqaddimalakum nafsi gitu misalnya, atau an uqaddimalakum sodiqi. Kalau misalnya itu dalam perkenalan yang formal gitu. Misalnya kita sebagai mahasiswa baru gitu, terus kita disuruh perkenalan gitu, bisa pakai nih ismahuli an uqaddimalakum nafsi gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam percakapan nggak perlu tuh pakai ismahuli an uqaddimalakum nafsi gitu, nggak perlu. Bisa juga langsung misalnya ana amulet, ana humairoh gitu bisa. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada sedikit mufrodat tentang al-usratu. Al-usratu. Apa itu al-usratu? Al-usratu itu adalah keluarga. Nah, ini ada beberapa aja ya, beberapa dulu yang disebutkan, nggak perlu banyak-banyak dulu, nanti bingung. Yang pertama ada abun. Abun, ayah. Kemudian yang kedua ada ummun. Ummun, ibu. Kemudian ada jaddun, kakek. Jaddatun, tu nenek. Jaddun, kakek, jaddatun, nenek. Nah, ini yang udah sering kita dengar pasti. Akhun sama ukhtun gitu. Kalau biasanya yang di apa ya? Yang terkenal kan ahi gitu. Ahi, ukhti gitu. Kalau kenapa kok di sini ukhtun, di sini akhun, kenapa nggak ukhti gitu? Karena kalau ukhti itu dia menyimpan pronomina saya gitu. Misalnya kalau ukhtun itu kan saudara perempuan, kalau ukhti itu berarti saudara perempuanku. Ya ukhti, halo saudara perempuanku gitu. Ya ukhti, ya akhi, halo saudara laki-lakiku gitu ya. Nah, untuk kata dasarnya sendiri itu adalah akhun wa ukhtun. Akhun, ukhtun. Akhun untuk saudara laki-laki, ukhtun untuk saudara perempuan. Nah, ini yang agak berbeda ya dari di Indonesia misalnya kata-katanya. Jadi ada amun, ammatun. Amun itu berarti paman dari pihak ayah. Jadi kalau misalnya tante, paman nih, paman dari pihak ayah itu bilangnya amun. Kalau bibi dari pihak ayah itu ammatun. Nah, kalau dari ibu apa? Dari yang paman dari pihak ibu itu ada kholun. Terus ada kholatun untuk bibi dari pihak ibu gitu. Ini sedikit kosakata tentang keluarga ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan, Humairah? Alhamdulillah, paham ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih, Humairah. Oke, sekarang kita lanjut ke... Nggak mau lanjut. Oke. Ini Al-Hiwar Anil Usroti. Percakapan tentang keluarga. Mahmud, Assalamualaikum ya Farid. Waalaikumsalam. Terus Mahmud tanya, Man hadhihi? Siapa dia? Siapa ini? Siapa ini? Siapa dia perempuan gitu ya? Siapa ini perempuan gitu? Hadhihi ukhti. Dia itu saudara perempuanku. Ismuha Nabilah. Karena Nabilah itu perempuan, jadi dia pakainya ismuha Nabilah gitu.
Ini kepotong ya, maaf ya ini. Harusnya Mahmud. Kemudian Mahmud bilang, ahlan wa sahlan ya Nabilah. Nice to meet you, Nabilah. Nabilah jawab, ahlan bik. Kemudian Farid masih lanjut tanya nih. Waman hadha? Siapa ini? Mahmud jawab, hadha akhi. Dia saudara laki-lakiku. Ismuhu Yusuf. Namanya Yusuf. Karena Yusuf itu laki-laki, jadi dia pakainya hu gitu ya. Kemudian Farid bilang, ahlan wa sahlan ya Yusuf. Ini harusnya yang bilang Yusuf ya. Ahlan bik ya Farid gitu. Oke. Sebenarnya ini ada tamrin ya. Tamrin itu apa? Latihan. Oke. Sayangnya Humairah nggak bisa on mic ya. Udah nggak apa-apa. Ini ada contoh nih. Man hadza? Siapa ini? Hadza abi. Ismuhu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Gitu. Karena abi ini laki-laki, jadi dia pakainya hadza gitu. Ismuhu karena dia laki-laki, dia pakainya hu. Ismuhu Ibrahim. Nah, kalau untuk yang perempuan, man hadhihi, siapa ini? Dia menunjuk ke sosok perempuan gitu. Ini salah ya Gia, maaf ya banyak tiponya. Ini harusnya hadhihi ummi. Dia ini ibuku. Ismuha namanya Maryam. Karena ibu ini adalah perempuan, jadi dia pakainya ha. Ismuha Maryam. Gitu. Coba Humairah bisa nggak nih ngetik deh, nggak apa-apa, pakai ini aja, pakai ini biasa, nggak usah pakai huruf Arab. Tapi kalau misalnya bisa pakai huruf Arab ya nggak apa-apa sih. Coba ini diketik gimana kalau Ukhtun Salma gitu. Ada seorang perempuan, seorang saudara perempuan namanya Salma gitu. Dibikin kayak ini. Man hadhihi? Hadhihi ummi. Ismuha Maryam. Gitu. Coba bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Karena tidak bisa on mic. Coba bisa nggak? Kalau bisa dijawab dulu bisa. Kalau nggak bisa nanti aku lanjut aja. Oke, benar benar benar. Man hadhihi? Hadhihi ukhti. Ini bukan ismiha ya, tapi ismuha Salma. Namanya Salma. Coba sekarang kalau yang ini, akhun. Ada akhun, Bayu. Iya benar. Man hadza? Hadza Bayu. Ismuhu. Hadza akhun, sorry. Hadza akhun. Ismuhu Bayu. Oke, berarti udah paham ya Humairah ya penggunaan hadza hadhihi gitu ya. Huwa hiya. Lanjut dulu ya. Kemudian yang ini ada Amun, ada Khalidun. Amun itu kan tadi adalah paman laki-laki. Berarti dia hadza ammi. Hadza ammi. Ismuhu Khalid. Tuh. Man hadza? Hadza ammi. Ismuhu Khalid. Selanjut, nah ini ada Jaddatun, ada Khadijah. Berarti kalau Jaddatun itu tadi adalah nenek.
berarti dia man hadhihi, karena perempuan ya, berarti man hadhihi, siapa ini? Hiya jaddati, dia itu nenekku. Ismuha Khadijah, namanya Khadijah. Gitu. Oke, insya Allah paham. Oke, udah habis ya. Alhamdulillah materinya bisa selesai. Coba kita review dulu dari awal tadi ya. Oh ya, sebenarnya sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari Humairah? Oke, kita review dulu ya dari yang tadi awal. Kalau untuk huruf hijaiyah pasti udah ini ya, Humairah pasti udah hafal. Kemudian yang ilqa'ut tahiyyah, salam sapaan. Yang pertama itu adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ahlan wa sahlan, ahlan bik. Selamat datang juga, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Lanjut, kalau untuk sapaan di pagi hari itu bisa pakai sobahul khair, sobahun nur. Selamat pagi juga. Ini mungkin kalau Humairah udah belajar gitu ya, pasti ada salam sapaan di pagi hari itu selain sobahul khair, sobahun nur. Tapi yang biasanya yang paling sering dipakai itu adalah ini, sobahul khair, sobahun nur. Ada juga yang bilangnya apa ya? Sobahal bahjah wan nur, itu juga ada gitu. Jadi satu-satunya salam yang diucapkan di pagi hari itu bukan cuma ini ya. Jadi nanti kalau ketemu ya alhamdulillah itu bisa menambah kosakata gitu. Sobahul khair, sobahun nur, selamat pagi. Terus untuk di siang hari itu ada naharukas sa'id, selamat siang. Jawabannya sa'idun mubarak. Lanjut, untuk di sore hari itu ada masaul khair. Masaul khair. Jawabannya masaun nur. Selamat sore juga. Kalau untuk malam hari, lailatus sa'idah. Lailatus sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakatun, ini harusnya ya. Tapi bisa juga dibaca sa'idatun mubarakah. Kemudian kalau untuk menanyakan kabar itu kaifa haluka. Kalau untuk yang ditanya cowok misalnya, laki-laki, kaifa haluka, apa kabarmu? Kalau untuk yang ditanya cewek, kaifa haluki, apa kabarmu gitu. Kalau untuk yang cewek. Nah, biasanya mungkin kalau Umairah udah pernah belajar gitu ya, gurunya misalnya nyapa, kaifa halukum? Kaifa halukum? Nah, kenapa kok kum? Kenapa nggak ki? Kenapa nggak ka gitu? Karena kum itu menunjukkan arti kalian. Apa kabar kalian? Kum. Kaifa halukum? Kayak tadi. Assalamualaikum. Gitu. Kaifa halukum? Dia bertanya kepada banyak orang gitu. Bisa dipahami ya, semoga. Kemudian ada bi khair, alhamdulillah. Bi khairin, alhamdulillah. Terus ini untuk kata terima kasih, syukron. Ya, bisa dijawab dengan afwan. Nah, afwan ini bisa berarti ini ya, kalau misalnya udah pernah pakai kata ini afwan, dia bisa berarti sama-sama, bisa berarti permisi, sorry gitu, permisi gitu. Atau maaf ding, maksudnya maaf gitu, afwan. Afwan, mau bertanya gitu. Afwan ustazah, mau ke belakang gitu. Misalnya itu bisa juga pakai afwan gitu. Jadi dia nggak berarti mutlak sama-sama gitu ya, afwan. Lanjut, kalau untuk salam perpisahan itu ada ilal liqa, sampai jumpa. Kemudian dijawabnya dengan ma'as salamah, sampai jumpa kembali. Ya, jadi ini adalah ungkapan-ungkapan al-ibarah untuk
sapaan harian gitu ya. Ya. Nah, ini untuk perkenalan diri. Ismahuli an uqaddima lakum nafsi. Perkenalkan saya memperkenalkan diri. Ismi Humairoh. Nama saya Humairoh. Ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Ana mudarrisah. Nanti yang tempat les coba aku cari dulu ya kalau tempat les itu apa. Ana mudarrisah. Misalnya fil madrasatil ibtidaiyah. Tuh, saya adalah seorang guru di sekolah dasar. Terus takharajtu min jamiah apa tadi Bina Negara ya, Bina Kusuma, kismu taklim lokatil Injiliziyah, prodi pendidikan bahasa Inggris. Wa askunul an fi Jakarta. Dan sekarang wa askunu itu saya tinggal, al-an itu sekarang ya. Wa askunul an fi Jakarta. Terus kalau misalnya mau menutup perkenalan itu bisa pakai hadza ta'arufi minni syukron ala ihtimaminkum. Sekian perkenalan saya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalau misalnya kepanjangan boleh deh langsung syukron gitu juga boleh. Ini percakapan. Nah, ini yang tadi al-mufradat ya kita review lagi. Hadza hadhihi ini adalah kata tunjuk. Kalau hadza itu untuk ini laki-laki, kalau hadhihi ini untuk ini perempuan, menunjuk ini perempuan. Kemudian ada huwa itu untuk dia laki-laki, kalau hiya itu untuk dia perempuan. Kemudian ada shodiyakun itu untuk teman laki-laki, untuk shodiyakotun itu teman perempuan. Lanjut ya. Nah, ini untuk review kosakata al-usrotu atau keluarga yang pertama itu ada abun, ayah, umun, ibu. Kalau misalnya ayahku berarti abi. Nanti kita yang tentang ini belajar lebih lanjut ya. Ya di belakang kosakatanya itu jadinya kepemilikan gitu. Abi, ummi gitu. Misalnya kan udah kata-kata ini udah sering terdengar ya, abi, ummi gitu. Nah, ini asal katanya itu abun, umun. Selanjutnya itu ada jadun, kakek, jaddatun, nenek, akhun, saudara laki-laki, uftun, saudara perempuan. Nah, ini yang agak berbeda dari kita gitu. Kalau amun itu paman tapi dari ayah, dari pihak ayah. Kemudian ammatun itu bibi dari pihak ayah juga. Nah, kalau untuk dari pihak ibu itu ada kholun, paman, dan kholatun, bibi gitu ya. Jadi beda ya kalau menyebutin misalnya bule, bude gitu, tapi kalau di Arab itu beda. Kalau misalnya dari pihak ayah itu amun ammatun, kalau dari pihak ibu itu kholun wa kholatun gitu. Oke, sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Humaira? Oke, alhamdulillah. Mungkin saya akhiri sampai di sini ya pelajarannya hari ini ya. Semoga penjelasan dari saya masih bisa dipahami gitu. Dan kita masih ada pertemuan buat besok. Eh, ini ada tugas ya, nggak apa-apa ya ada tugas ya, gampang kok tugasnya.